Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan saya Jenny Caroline Sinaga NIM 26 dan rekan saya yaitu Yudika Gutong dengan NIM 27. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai proses pembuatan besi alternatif 2, yaitu proses direct reduction. Nah, kenapa sih ada proses direct reduction ini? Proses direct reduction ini memungkinkan adanya proses yang menggantikan tanur tiup tanpa memerlukan kokas dalam jumlah banyak atau dalam jumlah besar yang di mana kita tahu penggunaan kokas itu menghasilkan emisi yang cukup tinggi. Nah, si direct reduction ini hadir dengan mengurangi dampak pada lingkungannya. Next. Dengan tadi itu, apa itu direct reduction? Definisi dasarnya itu merupakan pembuatan proses besi dari biji besi yang berlangsung seluruhnya dalam keadaan padat atau solid state. Nah, di sini dia menggunakan tanpa menggunakan fase cair, berbeda dengan blast furnace yang lainnya, yang kita tahu dia itu menggunakan melelehkan si besi, sedangkan si DRI ini dia mengubah besi menjadi besi murni tanpa mencapai titik lelehnya dulu. Nah, produk akhir dari si DRI ini yang sering kita tahu sebagai sponge iron karena strukturnya itu dia berpori. Karena dia tadi tanpa dilelehkan, makanya dia tidak padat. Next. Nah, proses reduksi yang berlangsung pada DRE ini pada rentang temperatur 800 Celcius hingga 1050 derajat Celcius. Nah, temperatur ini yang bakalan dijaga agar berada tetap di bawah temperatur lelehnya. Jadi dia tidak di atas temperatur leleh dari si biji besinya. Nah, kemudian ada gas hidrogen. Gas hidrogen yang bereaksi dengan biji besi itu menghasilkan besi murni dan uap air. Kemudian gas karbon monoksidanya mengambil oksigen dari biji besi. Jadi karbon monoksidanya itu dia mengikat si oksigen dari si biji besinya itu. Dia jadi mereduksi dan kemudian dia menghasilkan biji besi yang murni dan gas yang bebas akan karbon dioksida. Next. Hmm. Kali ini kita akan membahas apa itu prinsip kerja reaktor. Nah, feed yang masuk ke dalam reaktor itu berupa biji besi. Kemudian dia dimasukkan ke dalam bagian reaktor poros atau safe furnace yang kita tahu. Nah, alirannya itu gas reduktor panas atau hidroksida dan karbon oksida, dia dialirkan dari bagian bawah reaktornya. Dia bergerak naik berlawanan arah dengan jatuhnya biji besi. Jadi kalau biji besinya masuk dari atas, maka si eh, gas reduktornya itu dia berlawanan arah, dia berasal dari bawah, ditiupkan dari bawah. Nah, ekstraksi oksigennya itu, gas yang udah masuk dari bawah tadi itu melepaskan ikatan oksigen dari biji besi sebagai H2O dan CO2 dan lalu dia akan menyisakan struktur besi padat yang berongga halus atau yang kita kenal sponge iron. Maka dari itu tadi yang kita tahu dari itu tanpa melelehkan, dia hanya mengikat. Next. Nah, ada nih jenis teknologi dari reduction. Yang pertama itu gas, bash, TR. Contoh teknologinya itu Midrex, HL atau Energiron. Ini menggunakan gas alam atau CH4 sebagai bahan utama. Gas alam yang diproses ini melalui reforming untuk diubah menjadi gas reduktor aktif atau yang kita tahu itu campuran CO dan H2. Prosesnya sangat bersih, stabil, dan mendominasi presentasi produksi DRI secara global. Dan itu tadi dia juga mengurangi penggunaan kokas. Yang kita tahu penggunaan kokas atau batu bara itu menghasilkan banyaknya emisi karbon yang berdampak negatif bagi lingkungan. Dan yang kedua adalah cool base DR. Contohnya rotary kiln yang kita tahu, dia itu menggunakan batu bara dan coke. Jadi secara langsung dia itu menjadi agen reduktor utama. Proses reduksinya itu terjadi dalam reaktor berbentuk silinder yang berputar secara horizontal. Kemudian bentuk produk akhir.
coal-based DR tadi yang kita tahu itu banyak digunakan pada negara yang memiliki pasokan batu bara melimpah namun kurang cadangan gas alamnya. Next. Nah, ada nih bentuk-bentuk akhir dari produk di DRI. Yang pertama yang kita tahu adalah cold DRI. DRI. Yang kita tahu kalau udah cold berarti eh, dia dingin, terus bentuk kayak bulat-bulat gitu, hampir seragam ukurannya. Dia bentuk pendinginan dalam reaktor sebelum dikeluarkan. Biasanya digunakan pada peleburan baja yang lokasinya tidak berdekatan dengan pabrik. Jadi biasanya si code DRA ini kalau peleburan bajanya dia jauh dari si pabriknya. Jadi untuk memudahkan pemindahan si produk akhirnya ini maka dia berbentuk cold DRI. Kemudian ada hot DRI yang kita tahu hot berarti dia masih dalam bentuk cairan, masih panas. Dia ini langsung disalurkan ke reaktor EAF. Dia bisa dibilang menghemat energi besar dalam proses peleburan karena dia langsung tanpa ada pendinginan. Jadi dia dipindahkan langsung ke EAF. Kemudian ada hot briquette iron atau HBI. Dari panas yang dipadatkan menjadi briket. Kita tahu briket itu berarti petak-petak briket. Jadi sangat tahan terhadap oksidasi dan aman untuk pengiriman via laut karena dia kan udah padat. Jadi bisa dibilang dia kalau udah padat itu tidak rentan terjadi guncangan ataupun juga dia terkontaminasi dengan unsur lain. Next. Nah, ini ada bagian dua evaluasi dan masa depan akan dijelaskan dengan rekan saya itu Yudika. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian yang kedua yaitu evaluasi di masa depan, menganalisis kelebihan, kelemahan, serta inovasi masa depan yang menjadikan DRI kunci kunci transisi energi global industri baja. Nah, kelebihan utamanya yaitu tanpa kokas. Kenapa? Karena tidak memerlukan kokas metalurgi atau batu bara khusus yang harganya mahal dan prosesnya berpolusi tinggi. Yang kedua, kelebihan utamanya itu yaitu investasi fleksibel atau skala pabrik dapat dibangun lebih kecil dan lebih fleksibel dibanding blast furnace. Yang ketiga, ada emisi rendah. Jejak karbon CO2 jauh lebih rendah dan sangat bersahabat dengan lingkungan. Yang keempat, ideal untuk electric arc furnace. Material input berkualitas sangat murni untuk peleburan menggunakan tungku listrik atau electric arc furnace. Nah, untuk kekurangannya atau tantangannya yaitu yang pertama, sangat sensitif terhadap oksidasi. Bentuk CDRI berpori mudah menyerap air, teroksidasi ulang atau berkarat, bahkan berisiko terbakar spontan jika tidak ditangani dengan benar. Yang kedua, ada emisi tersisa. Meskipun lebih bersih, tetap memproduksi emisi CO2 jika sumber gas reaktornya masih menggunakan hidrokarbon fosil. Yang ketiga, ada infrastruktur gas, karena sangat bergantung pada ketersediaan gas alam yang memadai, serta fasilitas pembangkit sehingga yang terintegrasi. Arah perkembangannya ke masa depan yaitu yang pertama ke hidrogen hijau atau green H2. Transisi untuk menggantikan 100% gas alam dengan hidrogen hijau murni yang dihasilkan dari elektrolisis air. Hasil pembuangan utamanya hanya berupa uap air tanpa jejak karbon sama sekali. Yang kedua ada green steel, yaitu integrasi teknologi HDRI berbasis hidrogen murni yang disalurkan langsung ke smelter EAF. Ini adalah pilar utama industri dalam mencapai target net zero emission atau NZE atau baja hijau sepenuhnya. Yang ketiga, energi terbarukan. Mengintegrasikan fasilitas manufaktur DRI dengan sumber listrik dari panel surya dan tenaga angin yang berskala gigawatt. Menciptakan ekosistem rantai pasok baja
yang sirkuler dan berkelanjutan. Hmm, Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Maka dapat disimpulkan dari hasil presentasi kami bahwa proses direct reduction merupakan salah satu metode alternatif dalam produksi besi yang semakin banyak digunakan dalam industri metalurgi. Proses ini memungkinkan biji besi direduksi secara langsung menjadi direct reduced iron tanpa melalui proses peluburan seperti pada tanur tiup. Dibandingkan dengan metode lainnya, proses ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu konsumsi energi yang rendah, penggunaan bahan baku yang lebih fleksibel, serta potensi emisi yang lebih rendah. Maka dari itu, direct reduction merupakan salah satu teknologi yang penting dalam upaya peningkatan efisiensi dan keberlanjutan dalam industri besi baja. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai proses pembuatan besi alternatif. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai teknologi produksi besi yang lebih modern dan lebih maju ke depannya. Sekian presentasi kami. Terima kasih.